Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 50 bab fasal. Halaman 50 bab fasal. Faslun, disunatkan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kepala, telinga dan hidung. Sunat membersihkan hujung-hujung jari dan kotoran yang ada di bawah kuku. Nyo apakah tanik mano janabah ataupun bukan? Jadi tanik mano janabah nafahla sunat ile kita bersihkan kotoran-kotoran baik bak ule, bak punyung, bak hidung ataupun di sela-sela jari, bak ujung-ujung jari, di bawah kuku. Nya mandum-mandum kotoran tersebut guyu peglih ile. Menyebab mana tujuannya untuk bagah roi. Nya guyu peglih. Ngak bekle pemakaian air, ngak hemat dalam pemakaian air. Sebab masa digedi tak play laju hana tak peglih, hana tak gosok-gosok ile kake le itu golong rata, item rata, trip rata. Tapi apabila kata gosok ile tak perlu babak ule lei nya bagah je resap. Hanya tujuannya kepegat lagi nya. Ataupun jithit boleh jadikan karena untuk mandi. Karena itanya kan guyu peglih. Tubuh tanya kan sabi guyu peglih. Bersuci tubuh tanya itu kan sunat. Nya menansit. Itu yang selalu bersih yang gak lagi dalam pandangan agama, cintai le agama lagi yang selalu gelih tubuh tu, gelih pakaian tu, wangi badannya giu lagi yang. Bahkan Imam Syafi'i kibang gak salah satu daripada manusia panjang akal, cerdas adalah bersih dan wangi tubuhnya. Ini penting ini. Bermangat be tubuh dan bergelih-gelihnya penting. Ini juga adalah salah satu daripada sunnah Rasul. Tekalan kedua menteng apabila gelih tubuh tanya nyaman, mangan pada ibadat, oleh pikiran-pikiran tertenang. Demam menyekuto tu, kakak berlakunya pikiran terlaju. Dimekruhkan mengakhirkan memotong kuku. Bukan menyukatruk batedro untuk takoh, giukoh lah, nya sunah-sunah nya kena masuk dalam sunah-sunah Rasul. Okey naga tak panjang, kecuali nah hajat, ada panjang okey muzina, kadang perle tanya Yohana hang lebih panjang. Bahkan sampai je ke makruh apabila tak petelat kau. Nya menurut biasa bak tanya. Tak tergeli tanya 10 huruf 3 kau okey, kakak 10 huruf. Nah yang kadang 15 huruf baru panjang sehingga watanya baru je takok. Kebelakunya laju. Jadi hana yang mendente menyebab kau okey. Kena ke mencabut bulu ketiak dan membersihkan bulu kemaluan lebih daripada 40 hari ya. Menyebulu ketiak dan bulu kemaluan lebih daripada 40 hari itu adalah hukumnya makruh. Karena pelahura giyu peglih, giyu pe servis, giyu pe rapi. Sampai teruk lagi nya. Menyebab okey guna iaitu tergantung bagaimana adat panjang okey dayo. Nya jina pahala pebut menan. Pada okey dayo adalah kan dah meratib, kan dah semayang kah na pupu, ada kan ke masalah medih ji ibadat ji. Membersihkan tubuh itu suatu kebaikan. Bahkan kebersihan itu kan masuk dalam bahagian iman. Bersih itu bahagian daripada iman. Yang badnya menansit selalu membersihkan tubuh katanya. Juga salah satu daripada dapat memicu tentang bagah pulih sakit orang yang sakit, orang sakitnya selalu bersih. Orang yang sakit itu selalu dibersihkan. Ini salah satu kan. Dan katanya akan selalu sehat apabila selalu bersih. Karena penting ini, kebersihan itu sangat penting dalam Islam. Itu diutamakan. Disyaratkan ketika akan masuk kamar mandi umum, hendaklah ia menutup auratnya. Ini disyaratkan syarat. Hanya jika wajib kan tutup aurat dan janganlah ia memperhatikan aurat orang lain. Kamar mandi umum biasa je rame-rame itu. Ada je kamar mandinya, na tempat pemandian yang rame-rame manuhinan. Nah tempat pemandian yang memang zero-zero. Nya tempat pemandian yang rame-rame walaupun gede urung agam sabi urung agam wajib menjaga aurat.
Itanya orangnya hana jaga aurat leh nan. Hai kan aurat kubur dubur tertutup. Teman tuut bibir raya dia tu orang-orang pa bibir raya tu ada pi sama-sama agam itu hukumnya haram. Kalau tempat pemandian uragam tapi uragam kan haram. Entah wajib tutup antara pusat dan lutut. Kada herung-herung hanam dalai, dia perut-perut ke. Tapi antara pusat dan lutut wajib tertutup. Yang sampai kerara tapi sampai agam. Hai dak urinang nanti punya sampai kerara ke. Tapi nyata aja orangnya tamang dalam tempat pemandian cuma mereka itu memakai celana dalam saja. Itu tidak boleh. Hukumnya haram. Nya wajib jaga ya. Tanya ada datung sembahyang dah. Nyan hanya beut ijah de tuut. Lewat tuut dah beut ijah. Kenapa ya? Nya ayub tuut. Tetar hakinya kan tempat terbuka, rame-rame tanya hina. Baik dia tak anggap alah sabi-sabi agam tepung daleh, medaleh. Baik tak anggap idanya hanam daleh, maka tidak boleh. Maka itu harus dijaga. Baik tak anggap idanya tentang hana pupu. Yang penting kepulain menteng. Hana pulain nyan-nyan pi penting untuk kita tutup. Nyambang. Baik hana terperhatikan yang kecil-kecil, kan kecil pian. Jika biasa-biasa pada juga kecil lah. Maka upayakan yaitu menutup aurat. Aurat katanya sampai uragam adalah antara pusat dan lutut. Hanya jaga. Ya, sampai itu kadang-kadang le tua gada hingat dan lepu. Dan sapat sampai agam dah fikir duduk-duduk. Urinang tak sampai urinang anjit sip. Urinang sampai kerara juga antara pusat dan lutut wayang. Hanya sehingga apabila ada duduk-duduk anjit, nyatanya orangnya pakai ban. Kan kadang-kadang tak sampai kerara getuut bibir raya ada luar, maka hukumnya adalah haram. Ada irumuh ke menanti. Nyan anak agam tanya yang naik rumah wajib tam, wajib pakai lu puntung, yang lu puntung yang dituut, yang wajib tam. Mandau sah tanya, "Tamai rumah pi ngan mak ngan yah, nya kekat irumuh ke?" Nya dak pegang. Nya dua tadi biar aula dah manjut. Nya irumuh yang dak pegang. Antara pusat dan lutut wajib tutup wajib. Tegedi pakai lewu-lewu yang bu uyub tuut. Menan. Hanjut lewu yang dia tuut. Anak ina dengan agam baik tak anggap jid menan-menan sang-sang di dalam rumah hina sampai kerara jid dengan kolor-kolor tidak boleh, hukumnya haram. Idanya anak tu kan yang kabalik hina rumah nyam nyuna anak yang kabalik yang tidak boleh, harus jaga. Anda jaga antara pusat dan lutut. Iji yang jid menan di dalam kamar tok dua ngurineng tu selainnya hanjut haram hukum jid. Dua ngurineng sagai jid tapi ngau lain hanjut man anak ada anak pi hanjut anak ina anak agam hina rumah tetap wajib menutup aurat antara pusat dan lutut. Yang kecil kadang-kadang rumah tanya aurat jahat sampai-sampai. Pakan karena urang sampai buka aurat. So buka aurat anak katanya. Katanya dah buka aurat, bak urang yang hanya deh. Hankah je dia nak tanya aurat tanya. Iji menanti aurat je, tak hanya tak tanya. Nyokunyo yang perlu kita perhatikan. Baik tak anggap nyo perkara kecil, hana masalah, memasalah. Habis-habis terkumpul dosa-dosa sekecil apapun dia itu akan menjadi besar karena telah menumpuk walau tidak digolongkan dalam dosa besar. Kan. Jadi hino yang ke wajib menutup aurat kata dalam tempat pemandian umum, kan WC tempat anak manu dan jangan memperhatikan aurat orang lain. Aurat orang lain dan tayu juga sama adalah antara pusat dan lutut. Kajian ketika masuk dalam tempat pemandian tersebut. Ketika masuk hendaklah ia berniat untuk membersihkan diri karena solat. Ini apabila tujuannya untuk salah. Datang mengenal tujuan katanya untuk dapat gelih draw tu rencana tak nak semayang. Dan hendaklah ia membaca ketika masuk apa yang dibaca ketika masuk tempat qadha hajat. Ini tempat manu menteng bukan untuk qadha hajat. Tapi doa tamang tempat manu sama lagi doa tamang tempat qadha hajat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Yang sunat baca. Jika biasa doa-doanya. Masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC, olehnya masuk kamar mandi, masuk rumah, memberi salam sekurang-kurangnya masuk rumah. Ataupun jid yang lain menyatatim amalkan kan. Tapi yang nasib sebahagian ulama berpendapat berfatwa doa ke begal waktu tanya tentang rumah persih lagi tanya doa taziarah kubur Nabi ke begal karena ruh Nabi datang. Putra dah baca tentang rumah assalamualaikum ya Rasulullah. Ini tanya assalamualaikum ya Rasulullah waktu taziarah kubur Nabi betul. Tapi sebahagian ulama kalau nak begal lagi nyan iaitu doa itu sunat. Teman nanti ke begal apabila rumahnya hanaur assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin itu dibaca. Menyenaur assalamualaikum menyeiklam lehnyan baca kulhu lehega sambil berjalan baca ayat kursi 3 insyaallah sebagaimana dah rumah dia tamu menan
menanda rezeki katanya. Gepegak rahmat di Allah Taala dalam rumah yang dibaca ayat tersebut menan gepegak fadilah ji. Nyamban ka. Dan seperti demikian juga ketika keluar ya. Doa tamang WC, doa keluar WC maka itu dibaca. Pada tamang bunuh putakeun nya tamang dalam kamar mandi untuk manu baca doa sama lagi tamang dalam tempat qada hajat. Pada tadubit juga demikian. Ya, maka amalkanlah itu semuanya sunnah-sunnah Nabi. Nabi Muhammad gecinta getanyo lewat getanyo mengerjakan sunnah-sunnahnya. Banyak doa-doaan kalau dalam Islam, pakai baju, sisir rambut, semuanya itu bahkan anjuran dari Rasulullah. Apabila ingin memotong kuku, mulailah dengan telunjuk tangan kanan. Apabila tanek kohuke, nyo telunjuk tangan kanan. Nyo salah satu daripada cara kohuke. Sebab tekalan dalam kitab napa macam cara kohuke je. Di antara cara memotong kuku itu adalah dimulai dari telunjuk kanan. Kamu empat telunjuk kanan, dan akhiri dengan ibu jari tangan kanan. Akhiri dengan ibu jari tangan kanan. Karena bunuh tanya tak mulai dengan telunjuk tangan kanan, berarti tak baju jari tengah, jari manis, kelingking. Kemudian jari kiri dari kelingking untuk nak pegang. Kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari, dia kena. Dengan tetak hukai dari hinu. Nya lagainya juga ko supaya ngahasi sunnah Rasul. Lagainya ke pegang. Cuman tanah ko hukai terhinggalak tanah hukai silahkan. Yang hasi sunnah dan hasi ko hukai kanan. Tapi menyukai fiat lagainya tak pubut, nak pahala lebih dah. Keji cintailah sunnah itu walaupun sekecil-kecilnya. Kan mesti buyang raya-raya dari hukum-hukum dan puput, kan mestinya matang dari yang sekecil-kecilnya kita mulai agar supaya kita dapat melaksanakan yang sebesar-besarnya. Jadi apabila tanah kehukai lagi yang kita mulai pegang. Tangan kiri mulai dari jari kelingking atau bahasanya menyorot ui mulai dari kelingking hingga ibu jari tangan kiri, tangan kiri hingga ibu jari. Dari kelingking sampai ibu jari disudahi dengan ibu jari tangan kanan. Lagi benar tak pegang. Berarti tak mulai dari telunjuk tapak sampai habis juga deh, sampai kelingking ataupun sampai anak gitik jarau katanya. Artinya tak mulai dari radui, dari kelingking disudahi dengan ibu jari, kemudian hinekte ibu jari tangan kanan. Nyo salah sabuh daripada cara kohke. Nyo hindulah kitabnya menang pegang. Kalau ke rumah nak pegang cara kohke lah ilmu. Cuma dah pegang sabuh tu. Nah yang kitab lain merempak cara kohke je selang-seling. Ya lagi nyo okey tanya je belah unun nilai. Dak cara unun nya hino kelingking, ahlinya jari tengah, ahlinya ibu jari, ahlinya jari manis, ahlinya telunjuk, rawi, hino pun dari ibu jari tengah, kelingking, ahlinya telunjuk, ahlinya jari manis. Iaitu gekun podakan dari belah unun je mana je dari unun tak bakal teman selang-seling saja selang-seling nya benar sih selang-seling nyan gebegah salah satu kelebihannya dapat mencerahkan mata atau gebegah urat-urat mata tanya juga nah bak ujung-ujung jaronya sampai kena bak jaro je urat-urat mata tanya salah satu adalah lagi nya tak kau ke menyu lagi nya handa terlempak fadilah lun handa lumpak tapi menyu handa lumpak dalam kitab betul nyan adalah salah satu fadilahnya dapat mencerahkan mata. Yang lagi yang tak okey selang-seling tapi yang pertama dapat mencerahkan mata, yang kedua dipotong kuku itu setelah asar hari Jumaat. Le asa uro Jumaat. Lagian kaifiat kalian. Lain lagian wate. Cuman tanya menyatakan okey secara umum Senin, Kamis, Jumaat nyan uro-uro yang get memotong kuku. Yang paling afdal adalah hari Jumaat. Tapi kaifiat yang terpegah yang kedua saja, kepegah setelah asar hari Jumaat, fadilahnya dapat mencerahkan mata, juga dapat membuka pintu rezeki kepegah. Yang mana saja yang nak terempak dalam kitab. Dan juga kelebihan-kelebihan lain. Tapi menyolaki kepegahnya, lun hana terempak putra fadilah ni. Tapi yang jelas ilai, semuanya ini adalah sunnah Rasul. Boleh. Lagi yang cara kau dan seyogianya bercelak mata dengan bilangan ganjil yang law. Sebenarnya celak mata itu hukumnya sunnah. Celak lagi celak Arab. Jadi yubuh celak mata. Karena celak mata itu dapat menjadi obat bagi mata.
dapat mencerahkan mata, karena bak cilaknya nak mengandung ubat kelang mata dah boh ji bak mata rayu ji nak tabuh nak bak yo tabuh legen ismit ke nak tempat roy ngan tabuh mata ngan tabuh cilak zin. Jadi sunat tabuh cilaknya ataupun sunnah rasul yang ji menyo bahasa dan nak pegah najih ji naprat ji dah kena jubak cilaknya sehingga masuk dalam mata, sehingganya juga dapat menyihatkan mata. Nyambang buh celak mata kejit tentang kaleng sebahagian orang Arabnya naik buh, tapi bahagian mana meri juga dia banyak ibu celak uragamnya kau rinang nak pegang rinang menanti dia nak pegang dia pun secara umum hai kah nak dabuh dia tajak bunuh beo dia tanya hana adat baru dia dabuh dia tak karena je hinari rakyat dabuh mau yang urinang buh celak matanya kan ubatnya kan lagak katnya ke buh hina ke buh yata ke buh hina le ke pleu katnya dia tanya hana rakyat tak hina ubat je rakyat rayub je ubat mata. Diriwayatkan ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak di mata kanan 3 kali. Raunun Nabi hega geplu celak, dan di mata kiri 2 kali agar jumlahnya ganjil. Jadi raunun geplu hega sedangkan rawi geplu 2 ge. Nya menan. Nya Nabi nan puput lagi nya dan jadi obat mata. Yang kejit cerah mata ke. Dan tidak seyogyanya satu perbuatan dari perbuatan engkau itu tidak sesuai dengan urutan yang telah disepakati. Ada je lagi gebegah-begah iatu hanya perbuatan-perbuatan bunuh baik menyalahi hanya makna bersesuai baik menyalahi lagi cara-cara yang gagatu dalam syariat supaya hasil fadilah. Tapi bak cara kau hukai bunuh pakiban, cara bercela, baca doa sebelum dan sesudah masuk WC ataupun kamar mandi, nya lagi aturan yang kagak begahnya supaya hasil sunnah-sunnah Rasul. Karena semakin kita beramal dengan sunnah-sunnah Rasul, maka kita semakin dicintai dan dikenal oleh Rasul. Sehingga nyan gebuh tanda sahabat Allah Taala sehingga bersih lagi tanda urung semayang geturi dan Nabi umat Nabi wa tegak kita sehingga katanya Nabi wa tegak kita katanya sehingga geturi lagi alim ulama kena yang geturi nyan ulama oleh Rasulullah. Karena gebuh tanda-tanda oleh Allah Ta'ala. Semakin kita pertimang sunnah Nabi, yang semakin getat geturi. Lagi kita kawan tu yang paling ngen tu. Menyungun yang paling tong tanya daklah kawan ramai je. Ruang je. Bayangan je dengan hijab cara ajak je geturi tanya. Benarlah kira-kira apakah karena tanya tak geturi dekat. Ada cara untuk kita dikenal oleh Rasul, di antara caranya adalah mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Maka dia beranggap enteng dengan sunnah Rasul, maka kerjakanlah walau kecil walaupun ubud hanya kan sunnah-sunnah yang ubud namun fadilahnya sangat-sangat besar. Arti ubud bud ana bak ubud teman tanya mantang yang dia fikir alah ubud pi alah cantui bak ubud pi dan tidak seyogyanya nyangka yang telah disepakati. Yang demikian itu adalah berbeda antara binatang dengan manusia pakan getanya nak kaifiat nak cara-cara bak getanya mulai dari tabudah sampai taih lah kan, dari tabudah bagaimana cara bangun, bagaimana cara ambil wuduknya, bagaimana semuanya ngak berbeda kaifiat manusia dengan binatang. Binatang itu jalannya tidak aturan, makannya juga tidak ada peraturan, oleh tidurnya juga demikian. Jadi segala langkah tindak tanduknya itu adalah hana aturan, liar, lepas. Itanya gepegal oleh Allah Ta'ala menu ngak nak aturan. Bocik le tem sampat ngurung taduk pada tempat yang lek taduk betaya usu bai taya usu go. Kemudian nyaman igok kaji kamangat kada hidup inan. Hana nyaman hidup belah di betaya usu. Pada yang kosong kena taduknya kan masuk dalam adab. Itanya kadang adab-adabnya yang kurang kita perhatikan. Kecuali tayusuknya memang jid bak tayusuk kan menurut keadaan ni sampai lingku gop kan hanjut bahkan menyukai hidup gop hinan hanjut taduk idanya oleh. Jadi banyaklah cara-cara jalan berjalannya, cara memakai sandalnya nyo mandum-mandum gato yang lagi nyo kan gena pegah adalah ada pubut pijit sikon cit geyu pubut walau hukumnya sunat supaya terbeda antara binatang dengan manusia. Binatang bergerak sekehendaknya, manusia berkehendak yang diperintahkan dengan yang diperintahkan. Menyo binatang ibadah lagi na pajuh makanan lagi na kawin lagi na tidur lagi nya, tapi manusia tidak boleh. Kita manusia punya akal, kita punya adab.
kan mandum-mandum kalian cara pengahaba, cara tak menginggop, mudah nginggop mengiku mata tak kerling-kerling mana hanjut sih, ya kan? Yang walaupun gaknya hana sepuh tapi hana gerd dalam adab hana gerd. Makanya ada cara bicara. Selama ada bahasa yang sopan, kenapa kita berbicara dengan bahasa yang tidak sopan? Kan? Bahasa Aceh na bahasa yang sopan-sopan. Selama mandang takun jit takun lum, keput takun ke. Selama manjit takun drone, keput takun kah. Menalah kira-kira anda nak pegang. Hai jino obet takun drone tat tentang katuha tat haji. Kamu dah tak tanya, hai takun draw ke? You kena min mesti ataupun gata kan beruk bahasa na bahasa Aceh. Keput apakah kah tat benar? Ya benar. Jadi pernah tak pegang sampai teruk kena ni. Nyampe dah kita tanya hana keutamaan yang punya keutamaan karena itu masuk dalam adab, dalam akhlak. Iji mempraktekkan akhlak yang baik dalam kehidupan, menyedepegah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bagaikan dia puasa sunat. Ya, walaupun gad hana gop hana gad akhlak kita tanya. Tapi tanya selalu tak pegat akhlak tak pegat. Igop hana gad bak cara temayam, tajawub secara gad. Igop hana gad bak cara ingin tanya, tanginggi secara gad. Mempraktekkan akhlak yang baik itu bagaikan manusia itu puasa sunat. Tapi hana ada puasa sunat, tapi lagi ada puasa sunat di purau. Luar biasa kelebihannya. Baik dan kita tanya ala puga gak tak kai tadi. Jadi puga tak kai di benar. Ya, selama manteng kita praktekkan akhlak-akhlak yang baik, pakan kita tanya hana tim praktek akhlak-akhlak yang baik tersebut. Adapun mengkhitan anak lelaki, anak dilakukan setelah hari ke-7. Nyo tak tegedi tak nak khitan anak paling awal datang. Baik urang lahir, ya, urang ke-7 lahir, yang menyo tanik khitan, yang paling awal. Cuman adat katanya kan umur kan jih wate lahir 7 tahun. Kan wate lahir 7 tahun. Kan wate umur jih 7 urang, ada 7 tahun. Adapun wate gelah 6 SD, gelah 5 SD, hana masalah, hana jadi masalah. Pokoknya balik di singa bekali khitan. Ya, dilakukan setelah hari ke-7 dari kelahiran agar berbeda dengan orang Yahudi. Ya. Awak Yahudi dia nak khitan, kafir dia nak khitan teman. Mak kafir orangnya hum. Sahabat landum dah dengar naik khitan kafir orangnya. Tapi punya tanya memang sunnah. Betul sunnah itu bukan sunat, baik salah-salah. Sunnah Rasul itu ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang sunat. Syariat Nabi, ya, ada yang gebali Nabi nya sunnah kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khitanu sunnatun, ya, sunnatunnya kan sunnah bagi laki-laki, wa makaramatun lin nisa'i, al sunnatun lirijali. Kamu bermakna pada fai al-khitanu sunnatun lirijali wa makaramatun lin nisa'i, artinya khitan adalah sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi perempuan. Jadi hukum khitan bagi laki-laki wajib, hukum khitan bagi perempuan juga wajib walau ada khilaf. Yang kuat wajib, purina wajib khitan. Hanji anak khitan. Cuman penemuan orangnya ipegah baik nak khitan baik patih karena anjuran tanya dia khitan. Tapi punya uragam tidak ada khilaf kan, wajib khitan. Punya urina walaupun ada khilaf yang kuat wajib khitan urina. Nah, lepas orangnya ipegah baik khitan. Kelebut manyang ji ujung dengan uragam. Uragam hang doa ujung di urinanya drop pucuk ke EU bahkan karena anak khitan. Hanya bahasa kinayah. An-Nakh'i berkata, kalau habis ya, khitannya. An-Nakh'i berkata, aku heran dengan seorang laki-laki yang memiliki janggut panjang. Mengapa ia tidak memotongnya dan ia menjadikannya di antara dua dagunya? Ya, yang bal mana keduk pegahnya. Nyokan guyu cukup baik salah. Urang menyuka janggut ka panjang, waktu tekalan secara adat jika terlalu panjang, maksud panjang gini. Pakan hana gekoh bacut dan dijadikan di antaranya, berarti gekoh setinggal, baik ke habis janggutnya diji. Baik cukur karena ada fatwa ulama mencukur janggut itu hukumnya haram. Haram ji. Hana haram dah cukur, bahkan sunnah kan? Masuk dalam sunnah Rasul mencukur. Lagi menggunting dan mencukur, menyerambut. Tapi janggut apabila kita cukur ada fatwa ulama haram. Tapi menyata potong, walaupun ada yang mengatakan makruh apabila terlalu pendek sehingga rap-rap hanali janggut. Tapi menyata untuk ngat terurus mangat gerd baik terlalu panjang gerau lagi nyan. Kalau gay ku guda dia tekalan, maka hanaga tagai. Jadi hanaga bisit murah-murah menan dalam agama. Geyukoh lah. Saya tengok sehingga dijadikan antara aja. Ya, makanya
kurang baik dalam pandangan agama apabila manusia laki-laki itu punya janggut, maka dia itu tidak berjanggut. Yang benar janggut bacut itu sunnah Rasul. Bahkan kiban tu bukan waktu tanya tatung semayang kan kata jilat-jilat janggut, kata ut-ut janggut, nyanda ut-ut janggut katanya nyo antara janggut dengan janggut waktu depeh nyo lagi tapeh-peh bak punyung syaitan. Walaupun dia biasa mentang hana pun tapi lagi nya dirasa aja. Lagi tapeh-peh bak punyung ini nak sakit rasa aja. Jadi syaitannya. Makanya kiprana janggutnya backroot benar jujin bacut. Walaupun hana panjang tak dan panjang tak pi hana gebi. Giyu huruf nyo lagi nyo kepegang. Makanya kepegang hireun lu kalau nuragam beteka panjang-panjang tak janggut lagi na ju menan. Padahal kan jadikan di antara dagunya dua janggutnya. Artinya pada kedua janggutnya antara ujung janggut dengan dagunya giyu kau tengok. Artinya bet terlalu panjang lagi jendroi. Jadi sama dengan kena pegang giyu urus. Ya, berapi-rapi je giyu. Cuma rapinya bukan karena untuk ria, tapi karena mengikuti sunnah Rasul, karena dicinta oleh Rasulullah. Ni kalau kiban dalam sejarah Imam Malik undang. Imam Malik egoknya awate hadir dalam majlis. Imam Malik kan seorang ulama, bahkan mujtahid mutlak kan, orang hebat, ulama besar. Pada hadir dalam majlis ilmu dan dengan pakaian kebesarannya, bukan karena ria, salah. Mencintai yang bagus, yang baik-baik dan wangi yang dipakai oleh Imam Malik waktu ditamang dalam sebuah majlis yang semerbak untuk jamaah mandum luar biasa. Jadi uragam dipakai na urinang baik salah. Bentuk urinang kagak harum draw kejam sabahnya haram hukumnya. Yang bahkan dianggap lacur rentuk. Hukum bagi perempuan memakai minyak wangi keluar rumah dan tercium bagi laki-laki, tapi itu adalah hukum lacur sampai menang kepada. Tegeri kepakai sekedar saja ikutnya, sekedar tak gerau ke. Tegeri dalam rumah nya ada masalah. Untuk ahlinya itu tidak mengapa. Jadi hina ke hirun ke pakon ke pegang karena sederhana di dalam segala sesuatu adalah baiknya. Baik panjang tak janggut dan baik tak kerut tak. Tapi benar tak kubah membacut. Benar lagi janggutnya. Nah, kalau rubah janggut benar sunnah Rasul. Baik dia tekan na janggut alah baik na janggut hai karena takut hi bau ngurung janggut pun dah hi ngurung janggut karena memang itu adalah sunnah Rasul kubah je janggut bacut. Dimakruhkan memacari janggut, memacari pacar, daun pacar unggaca yang memacari. Dimakruhkan memacari janggut dengan warna hitam dan memutihkannya dengan belerang. Janggut yang putih tabuh warna hitam dan janggut yang hitam tabuh warna putih. Menyehina hukumnya adalah makruh. Tapi menyerambut ada fatwa ulama menyatakan haram. Ya kan? Menyeuk cat hitam hukum je haram. Tapi nasib nah pendapat juga yang menyatakan kan pendapat sewaktu-waktu boleh. Lagi urung-urung tuha kena gecet warna putih, warna hitam. Nah tempat boleh. Tapi yang kudu jamu perang temanya masa panen tabu perang. Berarti yang ka putih-putih baik cet-cet le dengan hitam. Harum hukum ji. Tapi menyo tegedi jak mu perang ke berah napu. Supaya kepu ke berah alasan. Supaya mangai le kape urung muda mandu-mandu. Walaupun tak perlu karubah ke. Tapi tak ieu sang-sang muda mandu-mandu kan. Bahkan karena ieu putih hitam mandum nyenjutnya. Cuma menyontuk uronyo katanya ku pucet teman hari. Kecuali perempuan yang kaputih ngecet dia lako ataupun untuk kesenangan lako dia pilih elong hana pupu karena ada ngecet hana ngecet hana gak boleh buat urut cuma untuk suaminya saja ya hana daleh ya. Jadi uronyo yang putih-putih yang putih-putih janggut kai cet hitam ya hitam kai kagalak ke putih ya nyen adalah tidak baik hana ged ya yang kejut menyudani kan bisa lagi nyo ke perkara hukum. Jadi tanya dah main lawak. Sebenarnya bagaimana main lawaknya? Ini taklah hukum haram ya. Naja dah main lawaknya sebenarnya. Karena gaya lawaknya macam tu kan. Hanggebi lagi ini. Itanya orangnya tak pegat sama gaya ngai kemurung. Jangankan dengan perbuatan ucapan tak hukumnya haram. Orangnya tanya bak tapi tapeng karena hana lowongan kerja lain ketah melawak tu. Sehingga ngelawaknya ikemurung ubina sama nanggro ikem karena itayang kedanyom samanya ini hukumnya adalah haram. Karena manusia terbeda dari binatang, gaya dan caranya ada sebagaimana yang akan digariskan oleh ulama. Si gege bersenda dengan ahli itu, si gege tamayang-mayang ngane itu, ngengengen itu yang sewajar dan sekedar. Kan berarti dalam hukumnya, dalam syariatnya hana bersenda, hana si cikang tak menan ini. Tertawa, tersenyum sesekali boleh. Tapi nyo batai pegat filem ini, batai pegat lawak ini, nyo kan untuk kemurung saja-saja. Ini hukumnya tidak boleh, haram hukumnya. Lanjut
Ya. Ya. Ya, han harapnya. Nyam hantu itu semayang kan karena harum bak cet lanjut karena bak hantu itu semayang sebab uji bahan cetnya kan menyocet dari on gaca kahana buku cuma ji warna saja tapi nacet yang memang melapisinya menyocet melapisi harum merek segi hantu wate kemana rafa'ah dari na yang berupa warna cuma menyo gaca uronyo ditekala lagi melapik sansang tapi menyo gaca urun jamun kan on gacanya hingga pih nyentruk iji hana masalah yang getah kan lagi cara tanya kena getah ngitah panah kan beda kan menyo getah cuma warna menyo getah panah iji nain iji tablet ya tapi yang nain getah yang nain nyo hantroi nyo perbedaan ji menyo getah yang nain cuma warna mentang nyo troi ya lagi urumpun dia talu urumpunnya nyan kamu getah cara tanya tamat pisang tako pisang megetah nya getah tersebut troi. Nah, jadi tergantung cet di. Ya, benar. Tu yang betul ke umum cet aju. Dia nak kehino yang dah nak pegah pakan sampai tu dah pegah benar. Karena urung ada pegah sandiwara haji dari urung yang putih putih janggut kai cet hitam kan. Dari yang hitam mereka mudahnya sebagai karena agaknya sebagai kakek berperan ataupun sebagai nenek, kan tu gaya-gaya dan rupa-rupa payah lagi nenek mana nahi. Kan sampai benar. Kan dan dimakruhkan mencabut ubahan ya, dari janggut. Itanya orangnya angka kadang-kadang kata cabut. Nah, ada kala karena kata makruh hukum ji. Menyahina makruh ke bukan? Makruh mencabut uban dari janggut dan dimakruhkan mengurangi atau menambah dan menyisir karena pamernya. Nyo kait karena pamer. Jadi jino itanya tak pegat mengurangi berarti tak kurang cuma berdikrek saja. Adapun tatamah kai sulam lain. Tatamah isulam lain bak janggut katanya mangak lebat. Boleh mata katanya mangak lebat. Menyahino ila hukum je makruh dan menyisir. Tujuannya untuk apa? Untuk pamer. Mangak ikalan nyo tetap rapi. Yang kerja tetap rapi janggutnya itanya adalah mengikuti sunnah tadi. Kan mangak ikalan legap terkagum gop. Mangak dia rapi lagaklah kan benar. Nyo menyuka untuk pamer janggut bunuh yang tetap rapi bunuh kah nagat ni. Menyahino teman makruh apa teman menyukai sampai je kriya kagala ilm atau membiarkannya tidak teratur karena menampakkan zuhudnya. Jadi lada murung geperapi dro ke untuk pamer hukumnya makruh. Lada bukan menang hana geperapi ju baji kusut kemusut olehnya hana terurus janggut megena ju kingkeng menan kero janggut ko panjang kata dum tapi kingkeng menan kepu mangak den zuhud hai urung zuhud mete hana guruh dro ke lagi na ju hai jaga malam ju segala macam kan nya makin hana galau sabab ji wate ji ke urung zuhud ke berarti tidak terurus salah urung ahli ibadat pada tekanan urung ahli ibadat pu badan-badan pakaian-pakaian muka menan laju kengkon terurus iji ke masalah ahli ibadat ke masalah janggut bajai dan tubuh kan harus terjaga ya yang benar ji hino ngak ada zuhud ke hai minta seolah-olah agaknya urung zuhud tak taat lah urang hana permun ke dunia sehingga pakaian-pakaian megena sagai nya kah hana geut jadi pertengahan lah danyo baik terlalu pamer tak taat dan juga baik terlalu baik pamer dan juga baik tak nampakkan lagi model seolah-olah sang zuhud hamrupa uruh. Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, pada akhir zaman orang-orang nyoba akhir zaman tak uronyo na pohana. Pada akhir zaman orang-orang akan memotong janggutnya. Ya, akhir zaman teman walaupun nasi yang pertama pernah janggut. Akhir zaman orang-orang memotong janggutnya hingga seperti seekor merpati. Laki banhi home yo. Gebegah lagi merpati gebegah. Akhir zaman urung ikrut janggut tu. Hanya ke tak kan perjalanan kehidupan manusia na masa rambut gondrong nya orang tak urung gondrong menu bau bab putu zaman becut yang gondrong ka ahlinya na masa apa panjang janggut na masa bekna janggut kubah mise yang kemenan macam model kita kalen na masa krut mise kubah janggut mentang jadi alehnya memang dalam zamannya cara hidup manusia
adalah memang yang kemangat pribadi seorang wallahu alam. Yang jelas barat bagaimanapun cara gedanyo bak cara tauruh tubuh tanyo bersesuai dengan sunnah mangana fadilah. Maka hana fadilah. Hai teman ikna harum dah pegak mendih punya hana pelanggaran han harum sip. Jadi yang kedua zaman batai akhir batai zaman tengah akhir zaman urang dikrut janggut ji kah lagi seperti seekor merpati. Nya pakiban horor maksud seekor merpati yang jelas anak dia janggut kemenan. Dan memotong sandal-sandal mereka hingga seperti celurit. Celurit betul celurit. Celuritnya je kalage rahim kalage sadup kamu pun sadup kan hai tanya uraceh ni nah nampung sadup teman kata kau nalium celurit lagi sadup lagi rahim ni tarik busawitnya kalau lagi nyan ke bekah berarti ikut silap ada nyo walaupun zaman gedanya kadang hana tapi zaman-zaman awalnya yang kerja orangnya anak-anak muda yang gaya berlebih-lebihan yang cara Yahudi sebenarnya ke cara Islam ya kan munyo tekedi potakeun hana kuning hana cet hana meno hana menisang hana gepah jadi bemenan lah kan macam-macam model orangnya nah yang sitingah kubah sitingah hana nah yang pembotak rata kubah bini ana yang pembotak bini hai kan rata pembotak bini kubah rata pokoknya macam model nah yang gaya moyo tablo lewu begat ke cara berbekah-bekah lewunya jadi hana tertong pegat ni pokoknya tampil berbeza wadah lepas tak apa beda kahai tak ulih nyo model orangnya nyo sebenarnya menyutana menyokan lagi aturan Islam nyo mandum-mandum kibang kebegah mereka adalah orang-orang yang tiada berakhlak anak akhlak kan itanya dia fikir anak akhlak kan akhlak yang mudih betul pada truk bak cara dan gaya hidup gaya dan cara udip kedanyo yang hanme le agama nyan cara udip yang tidak berakhlak kan makanya tampillah cara-cara berakhlak itanya pih orangnya dah fikir hai menyata perimang tat menan sangka lagi tunggu imum demandung pakaian bemenan mandung kan bemenan tat si kena pegang pokoknya baik berlebih-lebihan yang awak tak kakan lagi riu mana mantai ji hana mesti tat pukul berjubah mandung dah pakai kan si kan enggak pakai berjubah mandung ji oh cara bak tauruh yang sewajarnya yang hana tat melain tu karena pegat melain yang kakah nagat le nyan ban nyo kata babab nyo kaje eno menteng nyo menteng yang ke cara-cara membersihkan diri kedanyo akhlak-akhlak dalam kehidupan kedanyo penting sih untuk kedanyo amalkan baik dapat menan karena ini sunnah Rasulullah Haji truk kenan tanya takzim kepada Rasulullah karena takzim kepada Rasulullah itu bukan hanya dengan ucapan saja tapi dipraktekkan dan dalam hati kedanyo ada pupuk sunnah Nabi jadi menyangkut dengan aurat ya dalam rumah berarti yang dia aurat saya dengan belum yang hari dengan nikah yang gitu ngan mahram di rumah antara pusat dah lutut nya nuraga mana urina menan mak ngenana antara pusat dah lutut sih itanya ngana tu ngurung-urung lina dalam rumah danyo yang kan rumah tu antara pusat dah lutut nya yang wajib karena aja walaupun goknya sira urina hai urina mak gedanyo kan ngegedanyo tetap antara pusat dan lutut ya ada hurung-hurung gada gedanyo hana pu teman lagi danyo di rumah dengan mahram salah siro mahram kan mertua kan cuma hana adab jih wab hana adab red marwah jih lain pokoknya nyo yang wajib tup sehingga jih kahara mentu kan hana get hagai pandangan deh rung-rung deh mak tuan gedanyo mertua gedanyo bak gedanyo hai mertua ini tu beda mertua agam tu nya kekala ilmu yang baik jadi perhatian pegah aurat di dalam rumah itu laki-laki dan perempuan yang dalam rumah dumian adun kemun yang menyona ipar hanjut nyan adalah antara pusat dan lutut menyona ipar nya lagi gop nyokunyo yang memasalah urunyo uragam tanya sira uragam tahu bak sabah rumah hina urina mandum nya urina nya mandum gop le mandum je kawin dengan tanyo orangnya enak terjaga tanya harum sampai-sampai dalam rumahnya iji hana hidup aurat le igitanyo juga hana tutup aurat bahkan karena tak anggapnya ipar hai kaji ke adik ipar berarti kalau lagi adik rat kasih sayang boleh seperti adiknya sendiri tapi rat aurat tetap tidak boleh ya menanti tanya urina
urina gua bak sabah rumah ina uragam mandum nya uragamnya mandum je tak pegak kelakau danyo tengok nya hana uragam bedling danyo je tam kawin ngado koknya je tam kawin ngadu koknya kecuali ngan yah sagai yah tuan ke sagai geng danyo kecuali ngan mak tuan ke sagai ngan ipar ngan anak koknya mandum nya urang yang halu dah menikah nya juga wajib dijaga danyo uranyo kadang kena hana jaga adik tapi danyo ada sabab ipar dia draw kan draw iparnya harus tahu iparnya gop tu berkhalwah mendang dalam sebuah rumah ngan ipar dah hanjut uranyo ada ipar tinggal saja kita tanya si Raurina adik suami yang tukang jaga kita hinai rumah tidak boleh apabila anak tanya yang balik yang karek raya ini hanjut dan harum komsi kira khalwah hantu kecuali lain tempat je beda kan lain kamar lain tempat aja tempat tambang dua buah rumah hinan walaupun berdempetan je kalau lain rumah kira tapi misalnya rumah tambang satu atap sebuah rumah tidak boleh karena hinan khalwah masih makna khalwah kira khalwah ya beda enggak idanya ada ipar tapi hana pupu memang iparnya hana pupu ada perasaan danyo karena kan menjalin kasih sayang karena danyo kata orang keluarga agaknya tapi lain hanjut hanya kijik-kijik yang perle dan jaga rumah danyo dan uju ba ado ataupun ba adu ni boleh ataupun danyo hanya menjadi hana perle pegang urina danyo baik danyo jaga ba adik danyo gop pi urina danyo ada urina danyo jino anak kemun danyo pi gop pi urina danyo ke anak kemun suami seorang isteri ke anak keponakan suami itu orang lain sama si lagi danyo lako ke anak kemun perumah dia nyanggop tu cuma hanjit tam kawin karena dengan tam kawin dengan cik hanjit kawin dengan kemun nilai makanya karena uranyo tanya suami isteri sepasang suami isteri yang hana-hana itu misalnya hana-hana tacok tak anak gopnya anak kemun dia tacok menyotacok anak kemun perumah tu coklah anak kemunnya yang agam cok ya agam tacok anak kemun perumah dia tacok karena tu menyungan kedanyo habis-habis agam dan jika balik sehingga menyungan perumah kedanyo ini lagi hukum anak mahram hana masalah karena anak kemunnya lagi hukum anak hana pupu aja kan menyita cok anak kemun gedanyo suami cok yaina keputai cok yaina karena dia dijih raya sehingga balik di sampai keroroi sampai ina ngam perumah gedanyo hana masalah itanya cik lagi hukum anak tu harim dam kawin ngaji jino sebalik tacok ti tanya anak kemun perumah dia yaina sehingga cik dam kawin dalam ngaji tapi nak perumah dia gede dam kawin dengan kemun ji ya di gopnya tacok anak kemun gedanyo tacok anak kemun gedanyo mu tacok ti tanyo ya agam hami danyo le kribu im kawin dengan anak kemun danyo sehingga nyanjut yang tak pegang walaupun hana truk tingkatnya yang tak pegang nyan dua na mahram na ajnabi dua ya makanya tergantung soalnya nyamban tapi tu benar wajib jaga hanjit benar nyo kadang-kadang hal-hal yang kurang diperhatikan nyo kan ilmu fikah kan diterangkan dalam fikah tanya mandum nadabut maka perlu diperhatikan nyo yang tak anggap hana pupu yang bersapat dosa tiknya dosa untuk tak terima azab buat Tuhan waktu mati sehingga kadang yang mengenal maksudnya ana peh tamah lain ana peh maksud keun kegop ana peh maksud tigai semayang ana payah tik dengan maksudnya macam musapat sabi-sabi urung-urung yang ajnabi nai rumah sabi-sabi terjadi khalwah sabi-sabi nampak aurat tipnya dosa untuk tabah menghadap Allah Taala karena tanya kurang perhatian tu kiban tuan ngemelintai tuan melintainya lagi anak ngedro mahramnya hana masalah ngejit tiga mesti mertua gedanyo hana urung pi rumah mesti pi digoknya sakit ke hanya kau urut rung siat kamu babal semjun menang kita nak keun dan nak pegang nya lagi mak dro tu mak tuan lagi mak dro tu yah tuan lagi yah dro tu hana masalah hana pupunya ji okey bang gantai masalah hadis yang dibaca buno yang bawa memelihara janggut sunat. Sunatnya ekna betah ataupun 2 cm pun. Iya betul. Tak perlu benyonan ayat yang lain nah hadis yang lainnya yang boleh dengannya. Tentang pelebih. Pelebih buat panjang tak semangat buno Yang kijing menu sebenarnya terlalu panjang nyan hanaget dalam pandangan agama sebab dia seukuran yang ke hasil sunat seukuran yang ke hasil sunat janggut nyan kana dan secara adat wadah takala lidanyo hana terlalu panjang yang kamada sebab hana gebatasi ada dalam hadis yang lain hana gebatasi buat pulan hana dan butuh no dan berpanjang no nya hana
Cuma sagai bek hana sama sekali janggut, bek terlalu panjang yang keluar daripada kebiasaan. Ada terkadang tak nak getli. Tu mai tanya nyan wat tek panjang janggut gaduh ramah-ramah janggut. Nyan adat dro ke dro gigotnya. Nya biasa ke dro kelakuan dro. Hana merusak orang lain kan? Hai kan hajir perapi janggut. Tapi kan masuk dalam sebuah adab ini. Dalam kitab Hidayatus Salikin punya hana salah nak pegang. Dia tadu gaduh perapi janggut kan? Nya hana masuk dalam tidak ada adab. Kamu tu. Lagi contoh dah nak pegang. Ini nak pegang dalam kitab. Awak tadu cungkir punyu, cungkir mata, hana pah genu, hana pah gedih gatai hino gatai. Nya hana gerti. Sampai termasuk gaduh urut-urut janggut. Nya hana perle. Jadi sekedar macam berbaik je urut je si anak pun banyak datang. Hanya lebih dari sabau genggam. Nya hanya lebihnya menyuka ada kala ditanya kat terlalu panjang hana gak sagai hi nyo termasuk. Nya ke awak tebek lebih ke bunuh dah pegang mesti tak sabau regam dah kena ju. Nya ke kan pi gaduh regam-regam janggut. Salah sabah daripada kurang adab dalam tanya duk dalam majlis orang sempat habis keroro tu jadi lagi tanya dah pegang. Yang dah janggut lalungan janggut. Gaduh cungkir punyung nyo je segala macam. Nyan masuk dalam tidak ada adabnya hana gad. Nya menang. Kah? Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu